Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok mata kuliah Minibank yang berjudul Kepala Administrator atau Kepala Operasional. Pengertian administrator atau kepala operasional. Administrasi bank sebagai bagian dari administrasi perusahaan biasa diartikan secara luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, kegiatan administrasi meliputi kegiatan merencanakan, menyediakan, mengatur, menerapkan sekaligus mengawasi kegiatan dalam perusahaan oleh manajemen sebagai objek pelaku dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan administrasi dalam pengertian ini merupakan proses keseluruhan yang menentukan bentuk dan tujuan. Cara pencapaian tujuan, siapa yang bertanggung jawab. Singkatnya, keseluruhan kegiatan yang ada di dalam organisasi. Tugas administrator. Pertama, sebagai sumber informa bagi manajemen, dengan adanya administrasi yang tertib serta up-to-date, administrasi dapat dipakai sebagai sumber informasi bagi manajemen yang selanjutnya dapat dipakai untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuhnya. Kedua, sebagai alat komunikasi antar pihak bank dan nasabahnya. Dengan adanya rekening koran yang dibuat oleh bank dan secara periodik setiap bulan dikirim oleh bank pada para nasabahnya, diharapkan ada saling kontrol sekaligus sebagai alat komunikasi antar nasabah dan bank. Ketiga, sebagai alat pengumpulan umpanan melalui sistem informasi manajemen yang dibangun sebagai dasar untuk pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara umum. Keempat, sebagai penetapan besarnya utang piutang antara nasabah dan bank. Kelima, sebagai sarana pembuatan laporan bank sekaligus digunakan untuk pelayanan baik internal maupun eksternal. Tugas umum dan utama staf administrasi bank. Pertama, melaksanakan kegiatan pelayanan kantor, menyediakan fasilitas dan layanan administrasi perkantoran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, mengelola kas kecil dan kas besar untuk membuat dan menyusun data keuangan. Yang ketiga, memelihara dokumen dan sistem data yang ada di tempat kerja. Yang keempat, melakukan kegiatan administrasi seperti surat menyurat dan input data, rekap data, dan dokumentasi. Yang kelima, menyusun laporan bulanan berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan. Dalam studi kasus ini, dalam melayani nasabah pegawai bank memulat BSD Serpong memerlukan beberapa barang ATK. Dalam pelaksanaan administrasi seperti pelaksanaan pembukaan rekening yang membutuhkan beberapa kertas, formulir, pendaftaran, pulpen, atau pensil sebagai tools untuk nasabah gunakan dalam mengisi formulir tersebut. Perbuatan rekening giro dan pembuatan perjanjian terhadap pinjaman. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi tersebut dibutuhkan adanya persediaan barang ATK yang dapat memenuhi kebutuhan baik melayani transaksi terhadap nasabah ataupun kegiatan eksperiator kantor itu sendiri. Oleh karena itu, pegawai akan melakukan permintaan barang pada kantor cabang BSD. Kemudian, kebutuhan persediaan ATK akan disuplai oleh kantor cabang BSD. Solusi hasil dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi literatur pada sistem informasi persediaan barang ATK belum memiliki SMS gateway dalam informasi yang diberikan pada saat notifikasi muncul pada sistem. User yang terlibat dalam kegiatan penilaian ada 6, yaitu pegawai kantor kas, kepala gudang, admin data entry, head CS, dan teller, supervisor, dan
Operation Manager. Setelah melakukan analisa sistem berjalan, maka dapat disimpulkan untuk membuat perencanaan sistem informasi yang dapat mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan analisa sistem usulan. Adapun peneliti mengusulkan dengan merancang dan membangun sistem informasi persediaan ATK dengan menggunakan metode Economic Order Quality. User yang terlibat dalam kegiatan penilaian ada 6, yaitu pegawai kantor kas, kepala gudang, admin data entry, FCS, dan teller, supervisor, dan operation manager. Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Dengan adanya sistem informasi persediaan barang ATK dapat memberikan solusi bagi pegawai kantor kas dalam melakukan permintaan barang, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada saat penginputan data permintaan, dan juga dapat mengatasi keterlambatan suplai barang pada kantor kas. Yang kedua, sistem informasi persediaan ATK dapat memberikan kemudahan bagi pegawai dalam melakukan pengendalian terhadap persediaan dan menggunakan metode Economic Order Quality, Pre-Order Point, dan safety stock agar stok di gudang tidak mengalami kelebihan dan kekurangan stok. Selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini saya memberikan laporan kegiatan layanan kantor dan penyediaan fasilitas dan layanan administrasi perkantoran sesuai dengan SOP. Baik, untuk laporannya akan segera saya rekap ya, Bu. Saya permisi dulu ya. Baik, Bu. Selamat pagi. Untuk tugas penyusunan laporan bulanan berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan, apakah sudah siap? Untuk penyusunan laporan keuangan bulanan sudah siap dan saya akan memberikan kepada Ibu secepatnya. Baik, kalau begitu saya tunggu ya. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Ini untuk laporan kegiatan layanan kantor yang sudah Ibu berikan. Baik, saya terima laporannya ya. Terima kasih. ini Bu bentuk laporan